Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita awali pembacaan firman Tuhan. Nats renungan untuk kita hari ini. Marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan nats renungan untuk kita hari ini, Kamis tanggal 17 Juli 2025, sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam kitab Efesus, pasal yang pertama ayat 18. Efesus 1 ayat 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Demikian firman Tuhan. Ia menjadikan mata hatimu terang. Saudara-saudara kekasih, Efesus 1 ayat 18 adalah bagian dari doa Paulus untuk jemaat Efesus yang berisi permohonan agar mereka dipenuhi dengan hikmat dan wahyu, serta mata hati mereka diterangi sehingga mereka dapat memahami pengharapan dan panggilan Allah. Artinya dalam nats ini, Paulus berdoa agar mata hati mereka diterangi sehingga mereka dapat melihat dan memahami kebenaran rohani, dapat memahami pengharapan dalam panggilan Allah dan kekayaan kemuliaan warisan yang dijanjikan kepada orang-orang kudus. Renungan ini menekankan pentingnya pencerahan rohani agar jemaat dapat memahami panggilan Tuhan dan kuasa yang bekerja dalam diri mereka. Paulus berdoa agar mata hati jemaat diterangi agar mereka mengerti pengharapan panggilan mereka, kekayaan kemuliaan warisan mereka, dan kuasa Allah yang luar biasa bagi orang percaya. Saudara-saudara kekasih, secara singkat dalam doanya, Paulus ingin menekankan 3 hal kepada jemaat di Efesus dan juga kepada kita saat ini. Yang pertama, mata hati yang diterangi. Ayat ini berbicara tentang mata hati yang diterangi, yang berarti pencerahan rohani atau pemahaman yang lebih dalam tentang kebenaran rohani. Pencerahan rohani sangat penting agar kita dapat memahami kebenaran rohani yang mendalam dan menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Tanpa pencerahan rohani, kita mungkin akan hidup dalam kegelapan rohani dan tidak dapat memahami kebenaran yang sejati. Karena itu, setiap mata hati perlu diterangi. Yang kedua, pengharapan dalam panggilannya. Paulus menyatakan bahwa pengharapan itu adalah kekayaan yang tidak terduga. Ia berharap jemaat mengerti pengharapan tersebut.
Pernyataan yang sama dapat diperoleh dalam Kolose 1 ayat 27 yang berbunyi, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Kekayaan dunia, kehormatan manusia, dan segala keindahan yang dapat diperoleh manusia di bumi tidak ada artinya jika dibandingkan dengan pengharapan di dalam Tuhan. Orang percaya yang benar menghayati pengharapan ini pasti memiliki hati yang sangat kuat menghadapi dunia dengan segala persoalannya, sebab ia memiliki harta yang tidak ternilai. Pengharapan dalam Tuhan memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam kehidupan orang percaya. Yang ketiga, kemuliaan warisan. Efesus 1 ayat 18 juga berbicara tentang kekayaan, kemuliaan, bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Ini mengacu pada warisan rohani yang kaya dan mulia yang telah disiapkan Allah bagi mereka yang percaya kepadanya. Saudara-saudara kekasih, sama seperti doa Paulus untuk jemaat di Efesus, juga sekaligus menjadi doa permohonan Paulus kepada kita saat ini. Paulus berdoa kepada Tuhan supaya kita mengerti pengharapan yang terkandung dalam panggilan kita menjadi pengikut Kristus. Betapa kayanya kemuliaan yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, puji syukur, terima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan. Hari ini kami boleh mendengar sebagian dari firman-Mu. Firman-Mu mengingatkan kami agar kami mau membuka hati kami untuk menerima terang yang daripada-Mu. Berkatilah firman-Mu ini ya Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu, agar kami tetap bersukacita, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terimalah doa permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin.